Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berusaha untuk mengoleksi dan mengumpulkan kebaikan dari umur dan usia kita. Di antaranya adalah yaitu dengan kita melakukan kewajiban sholat maghrib berjamaah, kemudian adalah dilanjutkan dengan menuntut ilmu ini. Sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya manusia itu tiga. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istawfaina min ibadina. Dan sesungguhnya kami telah wariskan kitab suci ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Faminhum zalimun li nafsihi, yaitu ada yang zalim pada dirinya sendiri, wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan, wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka adalah yaitu yang bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan di antara kebaikan-kebaikan tersebut adalah dengan kita menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Kemudian beliau juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seorang tersebut menempuh suatu perjalanan yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dalam hadis yang sudah masyhur di telinga kita ini, setidaknya ada 3 poin yang kita tekankan lagi di sini, yaitu adalah lafadz thoriqon, jalan. Kemudian yang kedua adalah yafat yaltamis, mencari. Kemudian yang ketiga adalah lafadz ilman, yaitu ilmu itu sendiri. Yang pertama adalah kata thoriqon.
Barang siapa orang itu menempuh suatu jalan, jalan apapun dia tempuh, mau perjalanan yang panjang, mau perjalanan yang pendek, mau perjalanan itu ya berada dekatnya dengan masjid atau jauh menuju pondok atau apapun, man salaka thariqan, maka lihat ya, seberapapun jalan kebaikan yang kita usahakan, maka insya Allah ya Allah akan perhitungkan itu. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain, man tawaddoa, ya tidaklah seorang tersebut berwudu ya di rumahnya, fa ahsanal wudu, kemudian memperbaiki wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian berjalan menuju masjid, ya fama yakhtu khutwatan, tidaklah satu langkah, illa rafa'ullahu biha darajatah, diangkat derajatnya, au huta'an husayyat, atau dihapuskan kesalahannya. Kemudian yang kedua, kata yaltamis. Yaltamis artinya apa, Pak? Yaltamis artinya mencari. Ini adalah lafaz di antara dari tiga lafaz ini, di antara yang membuat nambah motivasi kita adalah kata yaltamis. Man salaka thariqan yaltamisu. Apa yaltamisu? Mencari. Yang dicari besar atau kecil? Nah, kenapa Rasulullah SAW dalam hadis ini itu menggunakan kata yaltamisu? Coba kita cari di hadis yang lain lafaz Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan kata iltamasa ini, maka akan ketemu hadis ketika seorang tersebut ingin menikahi seorang wanita gak punya apa-apa, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, iltamis, carilah, walau kana khotaman min hadid, meskipun itu apa, Pak? Iya, sebongkah cincin dari besi. Artinya apa, Pak? Rasulullah SAW ketika ada seorang lelaki ingin menikah kemudian gak punya apa-apa buat mahar, Rasul mengatakan iltamis, cari, meskipun itu cuman sekecil apa? Yaitu sekecil apa? Cincin besi. Kalau sama uang 500-an tahun 91 kerenan banget. Dulu zaman saya kecil dicariin pahat-pahat jadi nah, iltamis walau kana khataman min hadid. Nah, lihat Rasulullah SAW tetap menerima, menghargai, dan kemudian apa, memperhitungkan sebuah mahar, yang mahar itu hanya sebongkah cincin, itu pun terbuat dari besi. Iltamis artinya apa? Kalau yang demikian itu untuk mahar, untuk pernikahan, itu iltamisnya adalah dapatnya cuman, usahanya cuman bisa menghadirkan apa? Sekecil khatam, ya, apa namanya, cincin dari besi itu. Iltamis, carilah ilmu, meskipun ya mungkin kadarnya seperti itu. Ya, ada yang mungkin ya kita yang sementara bisa kita lakukan adalah datang ke masjid. Ya, mungkin ada yang mulazamah, mungkin anak-anak kita ada yang ke pondok dan seterusnya. Akan tapi seberapapun yang kita lakukan adalah iltamis, carilah, yaltamisu. Bisa dengan datang ke masjid, bisa dengar kajian, bisa dengar rekaman, bisa dengan membaca buku. Yaltamisu ilman. Sebagian Rasulullah SAW ya kemudian menghargai dan menerima ini, maka seberapapun usaha yang kita lakukan untuk mendatangkan ilmu atau menyebarkan ilmu, meskipun sekecil itu, nah itu juga akan apa? Berjalan sama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ilman, yaitu adalah ilmu apa saja. Oleh sebab itu Bapak sekalian rahimanallah wa iyyakum, nah, pengajian, majelis taklim, ya dan seterusnya, nggak ada cuman kata cuma, ya, tidak ada kata cuma, ya, tidak ada kata cuma ngaji, cuma dengerin, cuma apa, semuanya. Ya, walaupun nanti maratibnya berbeda-beda, bertingkat-tingkat dan berlevel-level, akan tetapi apa? Rasulullah SAW tadi mengatakan yaltamisu ilman. Nah, oleh sekalian rahimanallahu wa iyyakum,
ini apa diantara mukaddimah dulu ya untuk menyemangati kita kembali, yaitu adalah berkaitan dengan kesempatan malam hari ini. Judul yang akan kita bawakan adalah yaitu surga itu mahal. Ya, surga itu mahal. Ya, diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj wa man adlaj balaghal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Barang siapa seorang tersebut, ya barang siapa seorang tersebut takut apa? Musuhnya nyampe ke tempat dia berada sebelum pagi hari tiba, maka sebelum pagi hari tiba itu orang tersebut mungkin akan berpindah tempat, atau kemudian akan pergi, atau kemudian mencari tempat tujuan. Intinya dia tidak ada di situ. Nah, ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah jannah. Sekalian rahimanallah wa iyyakum. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kembali menyebutkan permisalan, ya bahwasanya surga itu adalah bagaikan barang dagangan dari Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari api neraka? Al-Imam Syaukani dalam Fathul Qadir menyebutkan yang namanya perniagaan itu adalah mubadal, yaitu ada pertukaran. Allah memiliki sesuatu yang mahal dan bernilai. Kenapa sesuatu yang mahal dan bernilai ini? Karena kenapa? Satu, mala ainun ra'at, belum pernah dilihat. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas. Kalau mau ada HP keluaran baru, kita kira harganya murah dulu apa langsung mahal? Mahal dulu. Wah, ada mobil keluaran baru. Ya, ada yang baru lagi Pak ya. Nah, tahu aja dong. Iya, seperti itu. Nah, ya itu sesuatu yang belum pernah. Ada mau launching ini segala macam. Apa? Mahal. Ala, karena kenapa surga itu mal ainun ra'at, belum pernah dilihat, wala udhunun sami'at, ya spesifikasinya mungkin sudah disebutkan, akan tetapi berada di dalamnya belum pernah dirasakan, wala khatar ala qalbi bashar, gak bisa digambarkan, dibayangkan, dan seterusnya. Nah, sekalian rahimanallahum, ini adalah surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, mahal. Oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama, sesuatu yang mahal itu tidak bisa ditukar dengan sesuatu yang rendah, tidak bisa ditukar dengan sesuatu yang ya rendah, yang sederhana, yang kaleng-kaleng kalau bahasa sekarang. Nah, oleh sebab itu sekalian rahimanallahum, maka di kesempatan ini diantara usaha kita untuk memotivasi kita untuk mengejar surga. Ya, karena surga ini adalah ya uiddat lil muttaqin, ya telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemarin kita sebutkan manusia itu ada berapa? 3, dolim, muktasid, dan kemudian apa? Sabiqum bil khairat, yang dolim pada dirinya, kemudian muktasid yaitu adalah pertengahan, wasabiqum bil khairat yaitu adalah yang bersegera mengerjakan kebaikan. Dolim adalah orang yang meninggalkan kewajiban, menabrak kemaksiatan. Muktasid yaitu adalah yang melakukan kewajiban-kewajiban akan tetapi kurang perhatian pada hal-hal yang sunnah. Ya, kewajiban yang lain sudah sholat 5 waktu, sudah ngaji, sudah cari nafkah, sudah bakti sama orang tua, sudah ngajarin keluarga, levelnya baru pertengahan. Itu levelnya baru pertengahan semuanya itu.
Tadi semua. Karena kenapa? Belum sampai kepada apa? Anafilah, hal-hal yang sunnah, hal-hal yang dianjurkan, yang diwajibkan masih detail. Kemudian yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, yang bersegera dalam kebaikan. Bahwa sekalian rahimanallahu yakum, makin kesini jumlah mereka makin sedikit. Kemarin kita ingatkan sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Banyak di awal tetapi sedikit generasi belakangan. Begitulah orang yang berkelas. Begitulah orang-orang yang eksekutif. Antara gerbong ekonomi sama eksekutif banyak kan mana? Ekonomi. Yang eksekutif dikit. Kenapa? Mahal. Itu tadi kenapa jawabannya mahal? Ya iya surga itu tadi kenapa Pak? Jawabannya apa? Ya mahal. Karena itu tadi ya Allah katakan sedikit. Nah, oleh sekalian rahimallakum, maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berkelas, menjadi orang-orang yang eksekutif, menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilum minal akhirin, sedikit itu. Nah, kenapa? Nah, sekarang baru masuk ke poinnya. Satu, kenapa surga itu mahal? Satu, intinya adalah surga itu butuh pengorbanan. Surga itu intinya butuh pengorbanan. Pengorbanan apa saja? Satu, mengorbankan waktu. Ya, mengorbankan waktu. Malam Ahad ba'da maghrib. Ya, sebagian orang enaknya jelong-jelong katanya. Oh, jalan-jalan dan seterusnya. Masya Allah. Nah, kita Masya Allah. Ya, pengajian itu umumnya terjadi di malam Ahad. Korbankan waktu. Bi, jalan-jalan dulu lah, Bi. Ngaji mulu di Al-Furqan. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum ini. Yang mengorbankan waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila nisfahu illa nisfahu. Wahai orang-orang yang ya ayyuhal muzammil qumil laila. Apa namanya? Bangun seluruhnya, sebagian besarnya atau separuhnya. Waktu. Ya, waktu yang kita orang umumnya adalah tidur. Kemudian orang waktu tersebut untuk terlelap dan seterusnya, seorang tersebut dimanfaatkan waktunya untuk tidur. Ada sebuah pengorbanan. Nah, itu ibadah. Kemudian yang selanjutnya menuntut ilmu tadi. Belum lagi, mohon maaf, yang ketiga adalah ketika seorang tersebut harus meridokan, mengikhlaskan anaknya untuk jauh belajar menuntut ilmu. Di SD cuma 6 tahun, habis itu SMP berapa? 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun. Tahu-tahu di rumah lagi, udah ngilang lagi ke universitas. Tahu-tahu pulang lagi, habis itu sudah nikah dan segala macam. Masya Allah. Kalau yang ngelihat anaknya enak di rumah segala macam. 6 tahun kan masih kecil-kecil. Habis itu masuk pondok. Berapa waktu lama itu? Ya, waktu-waktu berharga bersama anak, waktu-waktu kehangatan bersama keluarga, yang lain bisa jalan-jalan, yang lain tiap malam bisa cerita sama anak-anak. Ceritanya cuma maksimal 3 minggu sekali tiap semester Pak ya. 3 minggu pun. Pengorbanan waktu. Sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ya ini diantaranya. Bahwasanya ya, kenapa surga itu mahal? Karena banyak waktu yang harus kita korbankan untuk mencari surga. Belum lagi nanti kalau dikolerasikan dengan, mohon maaf, duniawi. Ketika harus ada panggilan tambahan jam, kemudian ketika bersamaan dengan yaitu waktu yang strategis untuk meningkatkan ya perekonomian. Wah, sekarang menjelang Idul Adha, kira-kira prospeknya apa? Kemudian habis itu menjelang Lebaran dan segalanya. Intinya ada waktu-waktu tertentu yang kadang memang harus berbentrokan. Sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ini pertama, bahwasanya diantara yang harus, yang mau nggak mau adalah dikorbankan, yaitu adalah waktu. Nah, ya, seorang belajar ini
ya butuh waktu. Kemudian ibadah tadi juga butuh waktu. Kemudian habis itu nanti ada umroh, kemudian haji dan segala macam, semuanya itu akan mengorbankan banyak waktu. Sekalian rahimanallah yakum, dan di antara orang yang paling bersabar, dan ini dulu masih paling ingat ucapan Ustaz Zainal Abidin hafizahullah taala. Beliau menyebutkan, dan di antara orang yang paling banyak bersabar untuk pengorbanan waktu adalah istri. Ya, istri. Kalau kita ketemu orang beda-beda, ketemu lingkungan berbeda-beda dan segala macam. Ya, kita di sini kerja, ketemu teman, ketemu rekan bisnis dan segala macam. Istrinya di rumah aja. Nah, sekalian rahimanallah wa iyyakum, maka beberapa kali diantara saya pesankan kepada para orang yang akan menikah dan segala macam, sabar. Khusus kepada para wanita yang akan menjadi istri, sabar. Kenapa? Sabar dalam mengikhlaskan waktu untuk tidak bersama suami. Apalagi dai, ustadz, ya sebagian ada yang anak pondok segala macam pengen punya suami ustadz, pengen punya suami Madinah, dan segala macam, S1, S2, S3, S dan segala macam. Ya, ketika dan seterusnya, jarang di rumah, ini itu dan segala macam. Sekalian rahimanallahu ini sabar. Yaitu adalah pertama adalah pengorbanan waktu. Ikhlaskan ya ketika anak itu belajar dan seterusnya. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu adalah apa yang harus dikorbankan, yaitu adalah tenaga. Ya, yang harus dikorbankan adalah tenaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam, hatta yatara maqdamah, sampai kemudian kedua kakinya itu menjadi bengkak-bengkak. Ada tenaga. Kenapa bisa bengkak-bengkak? Kelamaan berdiri. Kenapa seperti itu? Kecapean. Dan seperti itu. Sekalian rahimanallah wa iyyakum. Ya, maka untuk sholat pun itu masya Allah butuh tenaga. Kalau kita yang alhamdulillah sehat-sehat, seger-seger, masya Allah, pernah kita sampaikan bahwasanya bagaimana bagi sebagian orang sujud aja itu berat. Sampai waktu itu kita sebutkan ada seorang sahabat, 3 turunan, dari mulai kakek, anak, sampai cucu, semuanya begitu antusias dalam mengejar surga. Sampai terakhir di antara mereka adalah yaitu wafat dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian rahimanallah yakum. Ini yang kedua, yaitu adalah tenaga. Kemudian maka di masjid ini butuh banyak tiang. Masjid ini butuh banyak tiang. Ada tiang ini, tiang itu dan segala macam. Ya, ada yang ahli bangunannya, ada yang perawatannya, ada yang instalasi listriknya, ada yang menyampaikan materinya, ada yang membuat broadcastnya dan segala macamnya. Nah, dan itu lagi-lagi semuanya butuh tenaga dan juga waktu. Tidak mudah bikin broadcast, tidak mudah bikin ngedesain ini, ya, kemudian mendesain dan segala macam lah. Sekalian rahimanallahu wa iyyakum itu. Dan ketika mengingat kepada hal-hal tersebut, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidaklah seorang tersebut yaitu melakukan suatu kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala ya akan jadikan itu dilihat oleh hamba tadi di hari kiamat. Ini yang kedua, yaitu adalah butuh tenaga. Nah, sekalian rahimanallah yakum, pernah salah seorang sahabat melihat sahabat yang lain, ya, kemudian mengatakan, lau kana hadza li jihadin fisabilillah. Kalau badan yang seger ini, kalau seandainya tubuh yang kokoh itu dipakai orang itu, anak muda itu untuk jihad, itu lebih baik. Karena dia sedang mencari penghidupan, mencari maisha. Maka kata Rasulullah SAW, jangan mengatakan gitu.
Man kana kharaja, siapa orang itu keluar yas'a, keluar mencari rezeki fi abawain ya kibaro, untuk kedua orang tuanya yang telah usia lanjut, fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Kemudian wa man kana kharaja fi auladihi sighara, barang siapa keluar untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, ya keluar pagi jam 6 atau mungkin sebelum itu, pulang sudah nyampe petang. Ya itu yang waktunya memang sudah dibatasi. Ada terkadang di antara kita ya bekerja mencari nafkah, pulangnya adalah ya sehabisnya, sekelarnya apa yang dijajakan, seperti itu. Kemudian Rasul melanjutkan, wa man kana kharaja ya litakabburin, seorang itu keluar dari rumahnya untuk berbangga-bangga diri, kemudian untuk takabur, untuk menyombongkan dan segala macam, fahuwa fi sabilis syaiton, maka kemudian orang tersebut berada di jalurnya syaitan. Sekalian rahimanallah yakum, ini yang kedua, bahwasanya kita butuh pengorbanan, dicapek-capekkanlah. Ya, oleh sebab itu disebutkan dalam bait syair, fansab fa innal ladzatal 'aishi fin nasabi, capek-capeinlah diri kita, karena lezatnya kehidupan itu ada datang setelah capek. Kalau ditanya makanannya enak nggak? Oh enak. Kenapa? Lapar. Seperti itu. Makanan sama, yang satu capek karena lapar karena capean, yang satu apa? Baru bangun tidur. Beda responnya. Kalau yang habis capek, kemudian habis berletih-letih dan seterusnya apa? Nah, seperti itu. Fa inna ladatal ish fin nasab. Enaknya, lezatnya kehidupan itu adalah kalau sudah capek-capek. Bukan hanya kehidupan di dunia, kehidupan nanti di akhirat juga gitu. Fa inna ladatal ish fil akhirah ba'da nasab. Lezatnya kehidupan di akhirat nanti datang setelah kalau kita sudah capek-capek di dunia. Nah, sekalian rahimanallah wa iyyakum, ini diantaranya. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza faragta fansab, ya fa idza faragta fansab, kalau kalian sudah selesai dari satu aktivitas, fansab, silahkan mencapekkan diri dengan aktivitas yang lain. Sudah sholat kelar, belum, lanjutin lagi apa? Ngaji. Habis ngaji, kemudian nanti ada sholat isya, kemudian habis sholat isya ada ibadah lagi dan seterusnya. Nah, sekalian rahimanallakum itu, maka kita bisa menikmati lezatnya ibadah, lezatnya munajat dan segala macamnya adalah ketika orang tersebut adalah berlelah-lelah diri dan bercapek-capek diri. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, inilah akrahu rajulan, saya itu kurang suka seseorang farigon, kosong, la fi amalid dunya wala fi amalil akhirah, enggak menyibukkan diri dengan urusan dunia dan enggak menyibukkan diri dengan urusan akhirat. Kalau bahasa kitanya apa, Pak? Di rumah saja, apa? Ya, mohon maaf sekali ya, nah gitu. Tapi yang lebih ini adalah sebetulnya adalah pengangguran akhirat. Oh itu, ya itu lebih itu, pengangguran akhirat. Apa pengangguran akhirat? Amalan sehari-hari ndak ada, dari pagi ada subuh, ada zikir dan segala macam. Yang bantu kerjaan di rumah juga enggak, kemudian cari nafkah juga tidak, kemudian didik anak juga enggak, kemudian asik Facebookan, buka Instagram, lihat YouTube dan seterusnya sampai keluar rumah dan seterusnya. Nah, seperti itu. Itu adalah ya yang bukan saya yang bicara, Pak. Al-Hasan Al-Basri, inilah akrahu rajulan farighon la fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Saya itu kurang suka dengan orang
nggak menyibukkan diri dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Naam, ya beberapa waktu yang lalu kita sempat tertahan di rumah saja. Ketika tertahan di rumah saja, berarti kan otomatis ya itu dia tadi, keterbatasan kita dalam interaksi urusan duniawi. Keterbatasan interaksi dalam urusan duniawi jangan di copy paste dalam urusan akhirat. Nah, sekarang masih berlaku, ya mungkin masih berlaku. Nah, seperti itu. Ketika nggak bisa silaturahmi dengan keluarga di kampung, masih bisa pakai HP dan seterusnya. Sekalian rahimallahu, intinya tadi ini yang kedua, yaitu adalah dengan apa? Dengan tenaga. Kuncinya adalah, simpelnya adalah fansab, capeklah. Fa innal ladzatal aish fin nasab. Nah, ya fa innal ladzatal aish fin nasabi. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah korban harta. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Allahu yudha'ifu liman yasha. Nah, permisalan orang-orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, ya seperti yang menanam satu biji, kemudian apa namanya jadi 7 bulir, kemudian dari 7 bulir itu menjadi apa 7 cabang itu kemudian tali kali 100 menjadi 700. Sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ini diantaranya. Begitulah kalau dilihat perjuangan para sahabat, semuanya ini kena. Waktu iya, kemudian tenaga iya, kemudian habis itu apa, harta juga iya. Sahabat yang paling mudah lah ingatan kita ketika Rasulullah SAW menyebutkan di perang Tabuk para sahabat untuk berderma berinfak dalam urusan jihad. Nah, kemudian ya Umar mengatakan al yauma sa'asbiku Abu Bakrin wa inkana yauman, hari ini saya ingin kalahkan Abu Bakar meskipun cuma sehari. Fa'ata binisfi malin indah, dia datang dengan setengah harta yang dia miliki. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, madza abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Jawaban dari Umar adalah nisfahu mislahu, setengahnya sepertinya. Kemudian faja Abu Bakar bikulli malin indah, Abu Bakar datang dengan seluruh harta yang dia miliki. Maka Umar mengatakan lan usabiqa Abu Bakrin wa inkana yauman, kaya-kayanya saya nggak akan pernah bisa ngalahin Abu Bakar. Dia banyak, ada Abu Bakar, ada Umar, kemudian habis itu ada Utsman bin Affan, kemudian habis itu ada Abdurrahman bin Auf. Itu adalah miliarder di kalangan para sahabat. Miliarder karena sekali infak itu apa? Miliaran. Kalau di konversi ke nilai rupiah. Nah, sekalian rahimallakum, ini diantaranya, yaitu masalul ladzina yunfiqun. Maka sekalian rahimanallah yakum, masya Allah, kita bangun masjid ini itu butuh dana, kemudian segala operasional, kemudian juga rencana ada itu program, kemudian nanti di bulan Dzulhijjah akan ada Idul Adha seperti itu. Kemudian seorang yang ingin menunaikan haji, bagaimana harus menabung bertahun-tahun untuk mewujudkan hal tersebut, itu pun waktunya lama. Yang sekarang nabung usianya berapa? Usianya berapa? Usia 30. Kemudian habis itu taruhlah haji ngantri 30 tahun, berapa jadinya? 60. Itu nanti kalau udah haji sudah di last minute. Sudah di last minute, berarti nanti kalau haji ya sudah bentar lagi apa? Allahu Akbar. Sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Paham ya yang dimaksud last minute? Yang dimaksud last minute apa? Naam, injury time. A'maru ummati baina
sitin was sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man jawaza dzalik, yang melebihi itu cuman sedikit. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, itu. Jadi Masya Allah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu sholli ka'annaha sholatu muwaddi'in. Sholatlah seakan-akan itu adalah sholat perpisahan. Seakan-akan itu adalah sholat terakhir. Kalau ingat-ingat haji, Allah haji nanti misalnya umur 60, umur 70, ya sudah itu. Berhajilah seakan-akan itu adalah haji terakhir. Di sini memang haji terakhir. Nah, habis itu ya udah kan sudah lengkap. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah hajatul wada apa Pak? Sudah kelar tugas beliau. Ya, tugas beliau. Makanya habis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kemudian turun ayat idza ajaa nasrullah, kemudian al yauma akmaltu lakum. Sebagian di antara sahabat ada yang nangis karena sudah rukun Islamnya sudah selesai. Kemudian juga sudah di last minute. Nah, bahas kalian rahimanallah ya, ini diantaranya. Jadi, nah, ya semuanya memang ya perlu itu tadi. Maka diantara usaha kita adalah ya, minimal mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin illa yanzilu fihil malakan." Tidaklah ada suatu hari kecuali turun padanya itu 2 malaikat. Fakana ahaduhuma, yang pertama itu apa? Ya, mendoakan Allahumma ya a'ti munfiqan khalafan. Doakan, ya Allah mudah-mudahan yang berinfak diganti yang baik. Wa a'ti mumsikan talafan, dan kemudian yang misalnya sengaja menahan-nahan padahal mampu dan seterusnya, talafan, berilah apa? Talaf, kerusakan. Sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita ingat hadis ini, tinggalkan bekas infak itu di mana aja. Ya, tinggalkan bekas itu di mana aja. Seperti waktu kemarin khutbah kita sampaikan bahwasanya ya tidaklah seorang hamba itu ya berzikir kepada Allah inda kulli syujairatin wa hujairatin illa kanat tashhadu lahu yaumal qiyamah, kecuali semuanya itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya, kotak ini dari kayu bukan? Kayu dari pohon bukan? Dari pohon. Mudah-mudahan kotak itu mungkin menjadi apa? Menjadi saksi. Kemudian di masjid, kantor, di kampung ketika mudik dan segala macam, tinggalkan bekas. Ya, tinggalkan bekas. Ya, itu diantaranya. Kita keluar sholat di tengah jalan, ada kotak amal di situ. Ya, sholat maghrib, sholat isya, tinggalkan bekas di situ. Ya, tinggalkan bekas di tempat-tempat kebaikan. Memang minimal kita mempunyai suatu target, misalnya ada satu tempat yang memang kita ingin kembangkan dan seterusnya. Akan tapi bukan berarti tidak meninggalkan bekas pada tempat-tempat yang lain. Ini diantaranya. Kemudian yang keempat, yaitu adalah korban perasaan. Nah, korban perasaan. Nah, para sahabat dulu korban perasaan, Pak. Coba buka Al-Mutaffifin itu. Ya. Ya, surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin, Allahu Akbar. Itu banyak ya menceritakan para sahabat itu apa, Pak? Korban perasaan. Kita akan sebutkan di antaranya. Nah, afan, yang ini nggak bisa. Ya, poin-poinnya adalah satu. Ya, di antaranya adalah innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Satu, para sahabat diketawain, Pak. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau seandainya mereka lewat, yataghamazun, dia Pak dikedipin mata.
itu kalau berlaku sekarang masuk kategori apa Pak? Bullying. Ya, bullying itu masuk kategori apa? Bullying. Karena bullying itu pengertiannya luas, yang verbal dan non verbal. Saya pernah ngikut pelatihan itu dan segala macam. Apa Pak? Mengarahkan pandangan tertuju di satu titik dan seterusnya itu seperti ini, itu bisa dikatakan apa? Bullying seperti itu. Nah, ya, wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Kalau seandainya orang-orang yang berdosa itu pulang keluarganya jadi bahan ketawaan. Wah, diceritain gini gitu tadi ketemu orang-orang sahabatnya Nabi dan segala macam. Allahu Akbar, yadhakun, diketawain, kemudian habis itu apa? Yataghamazun, kemudian dikedipin dalam kondisi yang tidak bagus, kemudian fakihin, kemudian habis itu apa lagi? Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladzallun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka lihat ini adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang nggak beres. Masya Allah, ini bullying yang dihadapi oleh para sahabat itu apa? Double diketawain, kemudian dia apa tadi Pak? Dikedipin mata, kemudian habis itu ya dibully dengan kata-kata seperti itu. Nah, Mas sekalian rahimanallahu, ini diantaranya. Belum lagi Rasul SAW dikatakan syairun majnun. Makanya pernah tadi juga di perang Tabuk, maka ada ketika disebutkan tadi Abu Bakar seluruh hartanya, Umar setengah hartanya, kemudian Utsman, Abdurrahman bin Auf yang punya satu mut, yang nggak punya cuman setengah mut, sampai di antara mereka nggak punya apa-apa buat berkorban di jihad. Mereka datang kepada Rasul nangis. Apa yang bisa dikorbanin ya Rasul? Saya nggak punya apa-apa, nasi nggak punya, apa setengah mut nggak punya, semut nggak punya, dan segala macam apa. Yang bisa saya korbankan dan saya ikhlaskan adalah bulian dulu yang dicelotehkan oleh orang-orang kufar kepada saya. Karena yang masuk Islam bukan hanya orang-orang tersohor, di antara mereka ada yang budak, di antara mereka ada yang kelas bawah, di antara mereka adalah rakyat jelata dan seterusnya, yang potensi untuk diapakan Pak? Seperti itu. Kemudian itu datang kepada Rasul, kemudian mengatakan, ya Rasul, sedekah saya ini, pengorbanan saya adalah ini. Nah, sekalian rahimanallahu ini, Masya Allah. Ya, coba lihat tadi sahabat apa Pak? Satu, waktu, ya, berkorban waktu untuk menuntut ilmu. Bahkan di antara mereka kan Pak, gini Pak ya, di antara mereka itu pernah disebutkan oleh Umar bin Khattab, innalana akhwan, sesungguhnya orang Ansor itu orang Muhajirin atau Ansor itu dua bersaudara, ganti-gantian apa? Untuk apa? Berkebun dan menuntut ilmu. Yang satu apa? Yang satu ngaji, yang satu laginya apa? Bekerja. Kemudian besoknya yang ini ngaji, yang ini bekerja. Masya Allah, ngatur waktu. Mohon maaf kalau pakai konsepnya orang sono, time is seperti itu, udah dua aja, nanti kajiannya pakai rekaman aja. Nah, sekalian rahimanallahu, Masya Allah, itu diantaranya waktu. Kemudian habis itu apa lagi? Tadi tenaga, ya tenaga jihad, berhijrah itu Masya Allah capeknya luar biasa. Kalau naik mobil aja 4-5 jam, apalagi kalau jalan kaki berhari-hari. Jihadnya mereka itu sebulan, 2 bulan, seperti itu baru pulang. Ya, jihadnya mereka adalah sebulan, 2 bulan perjalanan. Makanya disebutkan nusirtu birra'bi masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut pada diri musuh sebanyak 1 bulan perjalanan sebelum nyampe tujuan. Apa? Dari mulai setar mereka berangkat di sana udah takut. Artinya mana? Ya begitulah gambaran orang jihad dulu. 1 bulan. Ya 1 bulan, Masya Allah.
Itu yang kedua. Yang ketiga tadi harta, kemudian yang keempat adalah perasaan. Nah, Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ya oleh sebab itu banyak-banyak mengikhlaskan diri, banyak-banyak menjaga hati. Ya mudah-mudahan kita di antara hamba Allah yang ya bisa dijaga hatinya dalam urusan ini ya. Orang-orang ini adalah orang para sahabat ini adalah yang sudah melakukan kebaikan. Ya, maka disebutkan mereka tidak membunuh anak-anaknya. Mereka itu adalah menjaga hak-hak bertetangga. Ya, mereka menjaga hak bertetangga. Kemudian apakah ketika di Mekah mereka ketika dihukum kemudian di ini itu kan mereka membalas? Enggak, mereka bersabar. Meskipun demikian mereka tetap menunaikan hak orang lain. Naam, Bilal tetap melanjutkan dan seterusnya. Mereka adalah orang baik. Para sahabat adalah orang-orang baik, orang-orang yang menjaga nilai-nilai ya sosial juga, kemudian menjaga nilai-nilai yaitu adalah ya ketaatan kepada yang kuasa dan seterusnya. Tapi masya Allah, mereka dikatakan apa tadi Pak? Diketawain, ya dinyinyirin, kemudian dikedipin, kemudian habis itu adalah dengan ya kata-kata kasar verbal. Nah, ini diantaranya. Oleh sebab itu sekalian rahimanallahum, ya ini adalah sunnatullah. Ya dulu para sahabat seperti itu. Ya bukan tidak memungkinkan akan terjadi lagi di hari selanjutnya. Makanya Rasul mengatakan badal Islamu ghoriban. Islam datang dalam keadaan asing. Diapain itu? Diempatin itu tadi. Wa sayaudu ghoriban, dan juga akan kembali dalam keadaan dan asing. Diapain? Ya diempatin ini tadi. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah yaitu korban jiwa. Maksud korban jiwa Pak? Mengorbankan jiwa, yaitu apa? Wafat dalam keadaan syahid. Bapak dan anak rebutan meninggal dalam jihad. Kisahnya Sa'ad bin Khusaimah bin Haris. Jadi Sa'ad ini adalah anaknya, kemudian habis itu Khusaimah adalah bapaknya. Mereka ini bapaknya punya anak perempuan. Sa'ad ini adalah kakak laki-laki. Maka kemudian dikatakan, ya abi, kemudian ketika datang panggilan jihad, ya abi fa'asirni ala nafsika bil jihad. Wahai ayahku, biarinlah saya yang keluar untuk jihad, abi jaga adik-adik aja di rumah. Allah Akbar. Ya, saya aja yang keluar jihad, abi di rumah aja jaga adik-adik. Kalau seandainya saya nggak pulang lagi, sudah jaga adik-adik. Nah, bapaknya nggak mau ngalah, nggak. Fa'asirni ala nafsika bil jihad. Kata siapa namanya? Kata itu laukanal jannah. Kalau surga itu bukan seluas langit dan bumi, saya iyain. Tapi karena surga itu adalah seluas langit dan bumi, saya nggak mau. Fa'asirni. Akhirnya apa? Saya aja. Akhirnya rebutan. Sampai akhirnya gimana Pak? Dikur'ah. Apa dikur'ah? Diundi. Ya, akhirnya diundi. Ya, kemudian akhirnya yang keluar adalah, kalau tidak salah Saatnya dulu, yaitu anaknya dulu keluar, kemudian keluar namanya, ya kemudian itu benar tadi jaga yang di rumah, ini yang perempuan ini. Masya Allah. Sekalian rahimallakum, masya Allah, itu adalah kata perpisahan, itu adalah kata yang masya Allah. Ya bagaimana mereka ingin mengorbankan ya dirinya untuk agama Allah. Nah, sekalian rahimallakum, intinya itu bahwasanya surga itu tadi adalah mahal. Semua modal yang kita butuhkan dalam hidup ini harus ada dicurahkan ke arah sana. Orang mau sukses itu apa? Umur. Ya bahkan bagi sebagian orang sukses sebelum umur 30. Wah, sudah mengkonsep apa?
kehidupan mapan di umur 30. Bagaimana cara investasi, bagaimana proyek-proyek investasi, bagaimana waktu itu bekerja untuk Anda, bukan Anda bekerja untuk waktu, dan seterusnya. Seperti itu. Sekalian rahimakumullah, itu adalah apa? Modal. Kemudian tadi apa? Harta. Harta itu juga modal. Kemudian apa tadi? Ya intinya semuanya lah. Nam ala inna silatallahi ghaliyah. Barang dagangan Allah itu adalah mahal. Nah, 5 ini para sahabat dulu semuanya melakukan. Tinggal kita lihat yang bisa kita lakukan yang mana. Waktukah, atau kemudian tenagakah, atau kemudian hartakah, atau kemudian perasaankah, atau kemudian jiwakah. Ya, semakin banyak mudah-mudahan bisa mewujudkan apa? Ke poin yang kemarin. Kalau mau disimpulkan atau mau disambungkan, apakah materi ini sambungan dengan kemarin, sedikit banyak memang ada sambungannya. Karena 3 itu. Jangan puaskan di titik kita sekarang berada. Ya, jangan puas sekarang di titik kita berada terus dan terus. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kebaikan bagi kita sekalian. Dan seluruhnya itu sudah ada belum? Belum, sudah. Saya tutup ya. Saya tutup dengan perkataan Yahya bin Abi Katsir. Beliau mengatakan la yustata'ul ilmu birohatil jismi. Ya, tidaklah ilmu itu didapat dengan badan yang berleha-leha. Kalau saya boleh copy paste kemudian diedit dikit, la yunalul, ya, la yustata'ul jannah birohatil jismi. Surga itu nggak didapat dengan yang berleha-leha. Di antara yang paling gampang dapetin surga, kan yang pernah saya sampaikan, yaitu siapa? Usairim, yang baru masuk Islam, kemudian belum sholat dan segala macamnya, kemudian habis itu meninggal dan masuk surga. Itu pun ngorbanin apa, Pak? Jiwa. Itu adalah sahabat yang paling gampang masuk surga. Itu pun ngorbanin jiwa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan harapan yang tinggi, semangat yang tinggi ya buat kita sekalian, dan mudah-mudahan yang 5 ini ya bisa kita maksimalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesannya adalah yaitu surga itu adalah mahal, semua itu butuh pengorbanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.